Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini ialah bab 1, pendahuluan. Subtopik 1, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang pertama, dari aspek guru. Yang 1, tenaga pendidik tidak memberikan sentuhan pengepakan yang menarik dalam mempelajari sains. Yang kedua, rendahnya pengetahuan, komitmen, performa, serta tingkat pendidikan guru. Yang ketiga, rendahnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran luring dan daring yang sesuai standar proses pada masa mewabahnya COVID-19. Yang keempat, sebagian guru merasa tidak siap, gagap dalam teknologi, dan enggan membelajarkan diri untuk mengikuti perkembangan teknologi dan proses pembelajaran. Yang kelima, tidak terselenggaranya bimbingan khusus untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi karena masih banyak guru yang gagap teknologi. Yang keenam, pengurangan materi pembelajaran dalam kurikulum yang semestinya 10 bab menjadi 5 bab, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang kedua, dari aspek siswa. 1. Siswa cenderung menghindar ketika pembelajaran sains. Siswa beranggapan pembelajaran sains cukup rumit serta menggunakan bahasa yang sulit dipahami. 2. Kurang tertariknya siswa dalam belajar sains. 3. Proses belajar siswa kurang efektif karena dilakukan dengan cara video call, berdiskusi dengan chatting. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi modern dan pembelajaran menyebabkan terhambatnya pengembangan kreativitas siswa. Yang kelima, banyak kendala yang dialami siswa dalam pengoperasian teknologi pembelajaran karena masih banyak siswa yang belum teknologi. Yang keenam, materi yang diterima siswa selama pandemi tidak maksimal, jam pelajaran berkurang, proses pembelajaran serba terbatas. Dari aspek sarana dan prasarana ialah pertama, laboratorium untuk kegiatan yang kurang memadai serta kuota internet yang terbilang mahal. 4. Tidak adanya penyediaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti laptop, Android, dan Infocus. Yang kelima, akses listrik yang terbatas dan infrastruktur yang tidak merata di daerah tertinggal atau terpencil, dan layanan telekomunikasi atau internet sulit untuk diakses. Yang keenam, minimnya akses teknologi sehingga keterbatasan materi yang disampaikan menjadi sejumlah kendala dalam proses belajar. Subtopik 2, menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Kriteria pemilihan judul antara lain: 1. Judul harus sesuai dengan topiknya. 2. Judul harus mampu menggambarkan seluruh isi karangan. Yang ketiga, judul sebaiknya memiliki minimal 2 variabel yang saling menunjang, mengarahkan, dan berkaitan. Yang keempat, judul harus menarik, singkat, dan padat. Yang kelima, judul harus jelas, tidak boleh bermakna ganda. Yang keenam, judul diungkapkan dalam bentuk frasa dan bukan kalimat. Contoh judul ialah penerapan pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang benda dan kegunaannya dalam pembelajaran IPA di kelas 2 SD Sabang, Kota Bandung. Subtopik 3, menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris, beserta contoh. Latar belakang adalah dasar atau alasan yang mendasari Anda untuk melakukan suatu penelitian. Landasan dalam menyusun latar belakang. Yang pertama, landasan yuridis, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menuliskan latar belakang harus mencari landasan hukum yang berlaku. Landasan peraturan yang ada disampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua, landasan empiris, data-data nyata, yaitu kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau wawancara. Yang ketiga, landasan teoritis,
Pendapat-pendapat para ahli harus didasarkan oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang disampaikan dapat digunakan. Yang keempat, landasan terdahulu. Masukkan penelitian terdahulu, penelitian yang telah ada. Ini digunakan untuk mempertegas alasan untuk memilih mengembangkan hal tersebut. Subtopik 4, mengemukakan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. 1. Deskripsikan topik secara umum. Penjelasan pada tahap ini diusahakan jangan sampai melebar atau melenceng dari fokus penelitian. Contoh, penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis siswa kelas 3 SD melalui teknik Y. Maka fokuslah pada variabel kemampuan menulisnya. 2. Identifikasi masalah-masalah terkait. Wajib untuk menemukan masalah-masalah yang terkait. Contoh, kemampuan menulis siswa kelas 3 SD melalui teknik Y. Maka kita harus fokus untuk mengidentifikasi masalah-masalah kemampuan menulis yang dialami oleh siswa tersebut. Caranya dengan mengobservasi, mensurvei, atau pengamatan pendahuluan. Yang ketiga, fokuslah terhadap satu masalah. Setelah mengemukakan banyak masalah tentang kemampuan menulis, silakan fokus terhadap satu masalah saja. Hindari multi-problems. Yang keempat, jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, menjelaskan tentang pentingnya masalah tersebut dan mencari pemecahannya. Contoh, jika dihubungkan dengan contoh masalah di atas, maka sebagai peneliti harus dapat merumuskan apa saja pentingnya jika siswa kelas 3 SD ini dapat ditingkatkan kemampuan menulisnya. Selanjutnya, yang kelima, temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Wajib untuk mencari solusi pemecahan masalah terkait dari penelitian sebelumnya. Contoh, judul penelitian peningkatan kemampuan menulis di kelas 3 SD melalui teknik Y. Maka data-data ini dapat diperoleh dalam skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Terkait judul penelitian di atas, maka pertimbangkanlah dan rumuskanlah kerangka pemecahan yang tepat untuk diimplementasikan kepada siswa kelas 3 SD tersebut. Yang ketujuh, perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Agar lebih meyakinkan, sebaiknya menyiapkan dukungan atau tambahan untuk memperkuat kelebihan strategi, taktik, atau metode yang akan digunakan dalam penelitian. Jabarkan apa keunikannya berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang kualifikasi. Yang kedelapan, rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. Kriteria pemilihan judul yang baik adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Subtopik 5, menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Penetapan masalah hendaknya dilakukan setelah menganalisis seluruh pilihan masalah, minat, dan keinginan untuk memecahkan masalah satu atau beberapa di antaranya. Penetapan masalah ini ditandai dengan penentuan masalah yang akan diteliti dan perumusan fokus masalahnya. Cara membuat identifikasi masalah. 1. Harus dapat memahami teori, fakta, dan ide dalam bidang yang telah diteliti. Peneliti diharapkan harus mengetahui penelitian dalam bidang tersebut. Yang kedua, pengetahuan baru yang berkaitan dengan minat peneliti. Bisa diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku. Yang ketiga, survei sasaran untuk penelitian lebih lanjut yang diberikan di akhir laporan penelitian dan ditinjau proyek penelitian. Yang keempat, situasi kehidupan. Hubungan yang dibangun oleh penelitian terkait dan implikasi progresif karena adanya kemajuan teknologi. Kelima, masalah keingintahuan peneliti dan minat alami peneliti. Contoh, isu masalahnya ialah siswa kurang aktif di kelas, cenderung tidak pernah mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Guru sering memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tapi hampir tidak ada siswa yang bertanya. Masalahnya di sini ialah siswa perlu digalakkan untuk aktif dalam kelas, aktif secara utuh. Fokus masalahnya bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, sedangkan rumusan masalahnya ialah masalah apa yang terjadi di dalam kelas, bagaimana upaya mengatasinya, apa tindakan yang dianggap tepat untuk itu di kelas, di sekolah, dan di sekolah mana saja hal itu terjadi. Subtopik 6, menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya.
Dengan luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka diadakan kemungkinan untuk mempersempit lingkup pada fokus perhatian sang peneliti. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpang siuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Contoh, banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi masalah pada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SDN Banjaranyar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Subtopik 7 menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah adalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Tujuannya adalah untuk memfokuskan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang rinci. Cara membuat rumusan masalah. 1. Ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitianmu. Yang kedua, pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian. Yang ketiga, pastikan rumusan masalah yang dipilih memiliki nilai penelitian. Yang keempat, rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk menjawab dengan data atau fakta yang ada di lapangan. Yang kelima, hubungkan rumusan masalah dengan teori-teori yang ada. Yang keenam, rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Contoh rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA SDN Banjaranyar tahun pelajaran 2017-2018. Subtopik 8 menjabarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan yang konkret. Tujuan umum adalah kondisi ideal yang ingin dicapai. Tujuan umum juga dapat bersifat harapan yang tidak dapat diukur besarnya dan tidak dapat ditentukan kapan hal itu akan dapat terjadi. Jadi, tujuan umum menjawab masalah penelitian. Tujuan khusus adalah kondisi yang ingin dicapai pada akhir penelitian. Jadi, tujuan khusus sama dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Kriteria tujuan khusus ialah harus dapat diukur besarnya, harus jelas pencapaiannya, harus menjawab pertanyaan penelitian. Contoh tujuan pada penelitian ialah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA SD Banjaranyar tahun 2011-2012. Selanjutnya, subtopik 9 menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contohnya. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam menuliskan manfaat, Anda harus tahu sekiranya siapa saja atau pihak mana saja yang bisa memperoleh manfaat dari penelitian yang ada. Manfaat biasanya tidak hanya untuk satu subjek, melainkan bisa untuk semua objek yang lebih dari satu. Contoh manfaat penelitian ialah sebagai berikut. Subtopik 10 menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja atau barang jasa, atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia barang dan jasa. Contoh spesifikasi produk pada penelitian ialah sebagai berikut. Subtopik 11 menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi dan keterbatasan pada pengembangan media pembelajaran Strike-Line pada materi pengukuran satuan panjang siswa kelas 3 SD. 1. Penggunaan media pembelajaran Strike-Line dapat
dalam proses pembelajaran mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan terhadap kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 2. Penggunaan media pembelajaran strapline dalam proses pembelajaran dapat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran serta menjadi perantara berkomunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran strapline dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memperoleh informasi baru dengan mudah dan dapat belajar secara mandiri. Sedangkan keterbatasan penelitian dan pengembangan ialah media pembelajaran strapline dibuat untuk siswa kelas 3 SD dengan materi pengukuran terutama dalam mengubah serta menjumlahkan satuan panjang. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang memudahkan guru dalam melatih kemampuan mengubah serta menjumlahkan satuan panjang. Subtopik 12 menjabarkan definisi operasional. Terkait dengan penelitian di atas, maka definisi operasionalnya adalah 1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi proses produk pendidikan. Yang kedua, media pembelajaran adalah seluruh alat atau bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, dan sebagainya. Yang ketiga, media pembelajaran strapline adalah media pembelajaran matematika 2 dimensi yang dibuat secara konkret untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Yang keempat, materi pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai bab 1 pendahuluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.